Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azhara Syawal dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Informatika. Di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana sih Islam sebagai sistem hidup, mulai dari pengertian, penjelasan singkat, serta bagaimana kita akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, apa sih itu Islam? Ada dua sisi yang dapat digunakan untuk memahami pengertian Islam, yaitu dari sisi kebahasaan dan istilah. Dari sisi kebahasaan, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat sentosa dan damai. Ada pula asal-usul kata lainnya, yaitu kata aslana, yuslimu, islaman, yang berarti memelihara dalam keadaan selamat dan sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Secara istilah, Islam berarti suatu nama bagi ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui Rasul, yaitu Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, apa yang dimaksud dengan Islam sebagai sistem hidup? Islam sebagai sistem hidup di sini berarti menerapkan aturan-aturan Islam dalam kehidupan kita sebagai umat Muslim dan menjadikannya pegangan dalam hidup. Penjelasan di atas juga memberitahu kita bahwa bagaimana besarnya pengaruh agama terhadap perilaku serta norma-norma di masyarakat. Beberapa hukum di negara pun udah banyak kok yang pakai Al-Quran atau hadis sebagai aturan-aturan mereka, sebagai utama dasar-dasar peraturan mereka. Selain itu, peranan agama juga sangat penting bagi masyarakat dalam menghadapi suatu perubahan sosial. Karena suatu agama memberikan pengajaran mengenai nilai-nilai dan norma yang sudah ada dan berlaku dalam masyarakat. Dan agama juga dijadikan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena agama dalam semua ajaran mengatur dan membina makhluk, khususnya manusia, dalam kehidupan agar sampai ke jalan yang benar dan tidak sesat. Lalu, bagaimana kita akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Pertama-tama, perlu kita tahu bahwa kewajiban kita sebagai manusia itu ada dua, yaitu kewajiban kita kepada Tuhan, yaitu hablum minallah, dan juga kewajiban kita terhadap manusia, yaitu hablum minannas. Beberapa contoh kewajiban kita dengan Allah adalah membaca Quran, menjalankan ajaran-ajaran dalam Al-Quran, serta mengimaninya. Dan beberapa contoh kewajiban kita terhadap sesama manusia ada saling menghormati, bekerja sama antara pemeluk agama atau agama lain-lainnya, serta menghormati orang lain dalam kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun kewajiban kita menolong sesama yang sedang membutuhkan, seperti baru-baru ini, saudara kita di Palestina yang sedang gencar-gencarnya digempur oleh para Zionis. Walau tidak seberapa, tapi kita bisa membantu mereka dengan sedikit mendonasikan rezeki kita, memberi doa, ataupun memberi dukungan dengan cara memboikot barang-barang atau produk-produk yang mendukung para Zionis tersebut. Terakhir, sebagai penutup, kita sebagai umat Muslim yang menjadikan agama sebagai tiang hidup adalah suatu hal yang baik. Tapi janganlah kita memaksakan pula apa yang kita yakini dan ikuti pada orang lain. Hendaknya kita memberitahu mereka dengan baik, tanpa adanya paksaan. Karena menjadikan Islam sebagai sistem hidup bukan berarti bahwa ya apa yang kita lakukan itu pasti benar dan mutlak, atau mereka pasti salah. Hendaknya kita tidak menutup mata hanya karena keyakinan kita dan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi. Sekian dari saya. Mungkin hanya segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.